Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Cahyani dengan NIM 2305015015029. Di sini saya akan membacakan dongeng dengan judul Kisah Sang Kancil dan Jerapah. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah hutan yang damai dan rimbun, hiduplah berbagai macam penghuni hutan. Keindahan pagi itu menarik perhatian berbagai hewan di hutan termasuk jerapah. Ia berjalan dengan anggun menikmati dedaunan segar yang menggoda seleranya. Dengan lehernya yang panjang, jerapah meraih daun-daun di pucuk pohon, sementara hewan-hewan lain mengunyah rumput yang tumbuh subur di tanah. Mereka semua menikmati pagi yang indah itu dengan penuh kebahagiaan. Setelah menikmati dedaunan yang berada di pucuk pohon, jerapah pun merasa kehausan dan berjalan mencari sungai yang jernih. Tak lama kemudian, jerapah sampai di tepi sungai. Dia melihat seekor babi yang sedang menikmati air sungai yang jernih itu. Jerapah menghampiri babi itu dan langsung mengusirnya. "Hai babi, pergilah kau, aku ingin minum di sini." Babi itu menoleh dan berkata, "Mengapa aku harus pergi? Kita kan bisa minum bersama." Jerapah terkekeh dengan sombong dan berkata, "Minum bersamamu? Kau tidak pantas minum air jernih di sini. Carilah tempat lain yang sepadan denganmu." Babi yang tak tahu maksud dari jerapah itu pun berkata, "Apa maksudmu? Kamu kan bukan pemilik sungai ini." Jerapah dengan keangkuhannya menjawab perkataan babi itu. "Apakah kamu tidak paham juga? Lihatlah tubuhku ini, tinggi, anggun, dan rupawan. Tidak seperti kamu yang kecil, berkaki pendek, dan juga badanmu yang bau dan kotor penuh lumpur. Kau tidak pantas bersebanding denganku." Babi itu termenung mendengar apa yang diucapkan oleh sang jerapah. Jerapah ini seenaknya saja, aku tidak boleh kalah," guman babi itu. "Tidak mau, semua hewan berhak minum air sungai di sini." Jerapah yang mendengar perkataan babi itu merasa bahwa babi itu mau melawan dirinya. Sontak saja jerapah itu menggosokkan ujung kakinya ke badan babi itu. "Aduh, apa yang kamu lakukan, jerapah? Pergi sekarang atau aku akan terus mengganggumu." Dengan berat hati, babi pergi dari sungai itu, padahal ia belum selesai minum. Semakin hari, tingkah laku jerapah semakin menyebalkan. Dia merasa menjadi hewan yang paling cantik dan berkuasa di hutan ini. Di lain sisi, babi yang tak terima diperlakukan seperti itu menghampiri sang kancil. Ia menceritakan semua yang dilakukan oleh jerapah pada kancil. "Kancil, kita harus bagaimana ini? Jerapah yang tak tahu diri itu sudah keterlaluan. Dia sudah meresahkan penghuni hutan ini." Aku sudah mendengar berita ini dari penghuni hutan lain. Mereka juga diganggu oleh si jerapah. Apakah kamu mempunyai ide untuk memberinya hukuman, Kancil?" "Tenang saja, aku sudah memikirkan cara yang tepat untuk membuatnya jerah." Esok harinya, Kancil dan babi pergi menemui sang jerapah. "Hai jerapah, aku dengar kau dapat berlari cepat dengan kakimu yang panjang itu." Dengan sifat sombongnya, jerapah itu menjawab, "Tentu saja, tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan lariku ini." "Kalau begitu, aku menantangmu untuk lomba lari. Apakah kau mau?" Jerapah itu tertawa seraya berkata, "Kau salah memilih lawan, Kancil. Sudah tentu akulah pemenangnya. Tubuhmu yang pendek dan kecil itu tidak dapat mengalahkanku." Kancil dengan percaya diri menjawab, "Kita buktikan saja nanti. Jika aku menang, aku meminta kamu untuk tidak mengganggu hewan yang lain." Jerapah dengan senang hati menerima tantangan dari Kancil. Keesokan harinya, penghuni hutan berkumpul untuk menyaksikan lomba lari antara jerapah dan kancil. Semua telah bersiap di garis start. Dengan sigap, jerapah langsung melaju cepat ke depan, sementara kancil tetap berlari dengan santai. Jerapah terus berlari dengan kekuatan penuh. Namun, jerapah itu tidak tahu bahwa rute yang dilewatinya penuh dengan tantangan yang disiapkan oleh sang kancil.
Tantangan pertama adalah tanah berlumpur dengan genangan air. Jerapah langsung berhenti ketika menemui tanah berlumpur itu. Ih, kotor sekali. Lumpur ini menggangguku. Bagaimana bisa aku melewatinya? Dengan kakinya yang panjang, ia kesulitan untuk menghindari tanah licin itu. Saat ia melangkah, jerapah itu tersandung dan membuatnya jatuh. Kancil pun berhasil menyusul jerapah. Dengan kakinya yang pendek, ia dapat melalui genangan air dengan mudahnya. Belum selesai dengan tantangan genangan air dan lumpur, kini jerapah dihadapkan oleh pepohonan lebat yang tinggi. Tubuh kancil yang mungil dapat melewati pepohonan tinggi itu dengan mudah. Tidak demikian dengan jerapah, wajahnya seperti ditampar oleh dedaunan dan ranting yang lebat. Hal ini membuat jerapah kelelahan sebelum mencapai garis finish. Sampai pada akhirnya, sang kancil memenangkan perlombaan itu. Apakah kau masih merasa menjadi yang terhebat, wahai sang jerapah? Jerapah tidak berkutip sama sekali. Ia merasa malu. Tiba-tiba kancil dan babi membantu jerapah berdiri. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang membantumu berdiri. Ayo berdiri. Siapa yang akan membantumu berdiri jika kami pergi? Kakimu terlalu panjang. Kau akan kesulitan berdiri sendiri. Jerapah yang menerima perlakuan baik itu dari segala keserahannya pun merasa bahwa ia tak pantas mendapat semua ini. Mengapa kalian membantuku? Bukannya kalian mau membalas dendam kepadaku? Kancil tertawa dan berkata, kami hanya ingin menyadarkanmu saja, jerapah. Sesama penghuni hutan, kita harus saling membantu, bukan saling mengejek dan merendahkan. Jerapah itu termenung, mengingat semua apa yang telah ia lakukan selama ini kepada penghuni hutan. Tubuhnya yang tinggi telah membuat dirinya menjadi angkuh dan sombong. Maafkan aku semua, kemarin aku sudah mengganggu kalian. Mulai hari ini, aku akan berjanji akan berubah. Sejak saat itu, sedikit demi sedikit, jerapah mulai berubah dan belajar dari kesalahan masa lalunya. Dia berhenti mengejek dan merendahkan penghuni hutan lainnya. Jerapah dan penghuni hutan hidup dalam harmoni, saling mendukung dan menjaga satu sama lain.